Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vela Meggy Oktavani sebagai moderator dalam diskusi pada pagi hari ini. Di sini pemakalah kita yaitu Suci Ratnasari dengan judul makalahnya Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana sebagai sumber bahan ajar matematika. Langsung saja ke materi kita, yaitu yang akan dibawakan oleh pemakalah kita Suci. Kepada Suci disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah menyampaikan, yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan dan menyampaikan hasil diskusi saya pada pagi hari ini tentang eksplorasi etnomatematika kesenian rebana sebagai sumber belajar matematika. Di mana etnomatematika di Indonesia sebenarnya adalah merupakan suatu ilmu pengetahuan baru, melainkan sudah dikenal sejak diperkenalkan ilmu matematika itu sendiri. Hanya saja disiplin ilmu itu disadari setelah beberapa ilmuwan memperkenalkan nama etnomatematika menjadi bagian dari ilmu matematika. Sejak dikenal secara luas, etnomatematika mulai dikembangkan melalui kajian berbagai keilmuan yang relevan. Oleh karena itu, kini telah banyak pengembangan etnomatematika terutama pada aplikasi pembelajaran di sekolah yang digunakan oleh seorang guru, di mana istilah etnomatematika berasal dari kata etnomatematis yang diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan yang berasal dari Brazil. Selanjutnya, etnomatematika yaitu sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya lingkungan dan matematika sebagai rumput ilmu pengetahuan. Dan etnomatematika terbentuk dari cara-cara atau kebiasaan yang mampu membaur dengan tradisi setempat. Oleh karena itu, etnomatematika tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dan dapat juga digunakannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana etnomatematika sering terlihat lebih sederhana dari bentuk formal matematika yang dijumpai di banyak sekolah. Selanjutnya yaitu poin D, rebana sebagai sumber belajar berbasis etnomatematika. Kesenian tradisional merupakan bentuk seni yang bersumber dan berakar serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat lingkungannya, di mana kehidupan pengolah dan seni tradisional didasarkan atas cita rasa masyarakat pendukungnya yang meliputi pandangan hidup, nilai kehidupan tradisi, rasa etis, estetika, serta ungkapan budaya lingkungan yang kemudian diwariskan pada generasi penerusnya. Permainan alat musik rebana dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran baru tentang kebudayaan yang dimiliki di pembelajaran di dalam kelas. Ada katanya matematika sulit dipahami oleh peserta didik karena proses belajar matematika cenderung formal dan baku serta kurang menyenangkan. Di samping itu, pemahaman tentang nilai-nilai dalam pembelajaran matematika yang disampaikan para guru belum menyentuh keseluruhan aspek yang mungkin ada. Ada indikasi terdapat hubungan yang saling asing antara materi-materi di sekolah dengan kehidupan sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat, di mana peserta didik yang berada di fase kongrik dan masa bermain membutuhkan suatu sentuhan matematika yang nyata dan sering dijumpai serta menyenangkan. Permainan tradisional yang merupakan salah satu aktivitas yang menyenangkan dan hal yang dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu, alternatif sumber belajar kesenian tradisional rebana terkait dengan bahasa, geometri maupun hal-hal yang relevan untuk dipelajari dengan ilmu matematika. Poin C yaitu perancangan bahan ajar dari hasil eksplorasi etnomatematika pada kesenian rebana, di mana salah satu hasil eksplorasi etnomatematika pada kesenian rebana yang ditemui adalah cara menghitung, mengurangkan, dan mengalikan. Sedangkan etnomatematika itu sendiri berhubungan dengan antara nilai budaya dengan pembelajaran matematika yang diartikan sebagai praktis matematis yang ditemukan pada kesenian rebana. Bahan ajar didefinisikan sebagai segala bentuk bahan yang digunakan guru sebagai acuan pada saat kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas, di mana bahan ajar itu dirancang berdasarkan hasil eksplorasi etnomatematika pada kesenian rebana, di mana jenis bahan ajar itu terdapat 3, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar program audio, dan bahan ajar pandang dengar. Yang poin D yaitu implementasi etnomatematika dalam pembelajaran matematika, di mana eksplorasi
implementasi etnomatematika itu dalam pembelajaran matematika, yaitu misalnya kita memainkan alat musik, yaitu alat musiknya seperti rebana, dan di mana rebana itu dimainkan oleh banyak orang dengan cara dipukul, di mana pukulannya itu dapat kita pukul 2 kali, 3 kali sampai 4 kali. Di sini kita memanfaatkan etnomatematika dalam pembelajarannya, di mana kita dapat mengurangkan, menambahkan, dan mengalihkannya tersebut. Selanjutnya yaitu teknik memainkan rebana, di mana teknik memainkan atau teknik memukul merupakan cara atau teknik sentuhan. Selanjutnya pada instrumen musik atas tertentu yang sesuai dengan petunjuk dan notasinya, di mana naikan adalah pola pukulan selingan atau variasi di salah bait lagu maupun hanya untuk variasi yang digunakan ketika peralihan dari lagu menurut ref. Contohnya pukulan 1 atau disebut dengan pukulan anakan, yang kedua pukulan 2 atau disebut dengan pukulan nikahan. Kedua jenis pukulan di atas dimainkan secara bersamaan sehingga membentuk harmoni bunyi yang khas. Maka dari itu dibutuhkan minimal 2 contoh penambah hadroh agar dapat mengiringi lagu qasidah sholawatan. Itulah dari hasil diskusi saya pada hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemakalah kita Suci yang telah memberikan materi pada kita. Selanjutnya kepada rekan-rekan semua, apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menanyakan yaitu tentang apa salah satu tujuan kita mengeksplorasi etnomatematika, kesenian rebana yang sumber bahan ajar matematika. Baiklah, terima kasih pertanyaannya dari rekan kita yaitu Yeli. Langsung saja kita sambut kepada pemakalah kita untuk menjawab pertanyaan dari Yeli. Kepada persilakan. Baiklah, di sini saya langsung saja menjawab pertanyaan dari saudari Yeli, yaitu apa salah satu tujuan kita mengeksplorasi etnomatematika kesenian rebana sebagai sumber bahan ajar matematika, di mana tujuan kita mengeksplorasi etnomatematika kesenian rebana sebagai sumber bahan ajar matematika yaitu mempermudah peserta didik untuk belajarnya supaya peserta didik tidak menganggap lagi matematika itu sulit dan susah dipahami, dengan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana etnomatematika itu bisa kita gunakan dan kita terapkan dalam kesenian rebana, di mana di situ kita dapat mencarinya dengan menghitung, mengurang, dan mengalihkannya tersebut. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban dari pemakalah kita. Kita kembalikan kepada teman yang bertanya. Kepada Yeli, apakah sudah memahami? Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pak Menteri tadi. Dari sini saya merasa paham. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yeli yang telah mencoba memahami jawaban dari makalah kita. Mungkin itu saja diskusi kita pada pagi hari ini. Saya simpulkan bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari buku-buku saja, namun dapat didukung oleh lingkungan yang maupun budaya setempat. Yaitu dalam pembelajaran matematika dapat diajarkan dengan menggunakan budaya sebagai sumber belajar. Etnomatematika ini juga sebagai jembatan antara pendidikan dan budaya, mampu memberikan pengetahuan dengan nilai lebih untuk dipahami karena terkait dengan kebiasaan yang mampu membaur dengan tradisi setempat. Konsep etnomatematika ini yang dikemukakan yaitu materi operasi bilangan bulat pada permainan rebana merupakan aktivitas berhitung dan perspektif etnomatematika, meliputi operasi penjumlahan, operasi pengurangan, serta operasi perkalian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.